Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sore hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul secara online untuk bersekutu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama menaikkan satu pujian, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati dengan perasaan tidak menentu, tapi di balik semua itu kami percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa memimpin menyertai kami, bahkan menggenggam kami dengan erat. Hingga pada sore hari ini kami bisa duduk di rumah kami masing-masing untuk bisa bersekutu di dalam Tuhan. Pimpin persekutuan kami ini dari awal hingga akhir, hingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari demi hari kita lewati. Ada berita yang satu, ada berita yang lain. Ada berita yang melegakan, ada berita yang membuat kita was-was. Namun kita percaya bahwa dalam setiap hal hidup kita, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga jalan yang tidak menentu pun di situ kita berani melewatinya bersama dengan Tuhan. Itulah arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera bagi setiap anak-anaknya. Mari kita naikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu. Setiap
Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita naikkan satu pujian kembali untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami untuk berdiam diri di hadapan Engkau, membuka firman Tuhan, membacanya serta menyimpannya dalam hati kami. Ya Allah, Roh Kudus, buat kami mengerti. Berikan kami hikmat Tuhan, untuk bisa menyelami betapa dalamnya firman-Mu dan menjadikan itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah Aku dalam rancangan-Mu. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan,
tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan dan harapkan. Tetapi yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu mari saya ajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29. Satu ayat yang saya percaya Bapak Ibu mungkin pernah dengar, pernah baca, bahkan mungkin ada yang menghafal bagian ini dengan begitu sempurnanya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika di sebuah desa ada seorang petani miskin. Tapi dia punya seekor kuda berwarna putih yang begitu mengagumkan saudara. Sehingga penduduk satu desa itu selalu kalau lewat depan rumah Pak Tani itu mau gak mau harus berhenti untuk berdecak kagum terhadap kuda putih yang gagah itu. Nah akhirnya berita tentang kegagahan kuda putih itu sampai ke telinga seorang pembesar bangsawan yang ada di desa seberang. Kemudian bangsawan itu pergi berkunjung ke rumah sang petani miskin tadi. Menawarkan sejumlah uang untuk membeli kuda putih tersebut. Tetapi sayangnya petani itu berkata, "Maaf Tuan, kuda putih ini bukan hanya sekedar peliharaan saya, tetapi dia adalah sahabat yang menemani saya dalam suka dan duka. Dia adalah sudah ibaratkan seseorang yang dekat dengan saya. Karena itu saya tidak mungkin menjual dia dengan harga berapapun." Akhirnya setelah berdebat panjang, sang bangsawan itu menyerah juga karena petani tadi tidak mau menjual kudanya. Bangsawan itu pulang ke rumahnya, saudara. Lalu kemudian orang-orang yang ada di desa itu berbondong-bondong ke rumah petani tadi. "Kenapa kamu menolak tawaran dari bangsawan itu? Bukankah kalau kamu punya uang yang banyak, kamu bisa membeli lebih banyak kuda lagi? Apalah arti kuda putih itu?" Tapi petani itu diam aja saudara. Kemudian beberapa hari kemudian kuda putih itu terlepas dari kandangnya, masuk ke hutan dan menghilang saudara. Ditunggu 1-2 hari, 1 minggu enggak pulang-pulang. Lalu kemudian orang-orang satu desa itu berbondong-bondong lagi ke rumah sang petani. "Benar kan? Sungguh malang nasibmu. Padahal kalau kemarin kamu jual kuda itu, pasti kamu sekarang sudah jadi orang kaya. Sekarang dia sudah menghilang. Malang sekali nasib kamu," kata mereka. Petani itu cuma berkata, "Sudahlah, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Anggap saja kuda saya sedang pergi keluar dari kandangnya dan dia sekarang menghilang di hutan. Itu saja. Jangan cepat-cepat menghakimi apakah ini sebuah nasib yang baik atau sebuah nasib yang buruk untuk saya." Begitu jawaban si petani tadi. Nah saudara, kemudian ceritanya berlanjut. 2 minggu kemudian kuda putih tadi pulang kembali ke rumah sang petani. Tapi tidak sendirian saudara. Dia membawa kira-kira ada 10 ekor kuda liar yang bersama-sama dengan dia. Wah, kuda-kuda itu tinggi besar saudara. Kuda-kuda liar yang gagah perkasa. Lalu petani itu bergembira menyambut kuda putihnya kembali dan bersama-sama dengan kuda-kuda yang lain. Maka datanglah kemudian lagi orang-orang satu desa itu bergerombol ke rumahnya dan berkata, "Waduh, sungguh beruntung sekali nasib kamu," kata mereka.
Ternyata kuda putih kamu gak hilang, dia pergi ke hutan untuk membawa teman-teman yang lain. Sekarang kamu punya 10 ekor kuda lebih dan kamu akan menjadi orang yang kaya raya. Petani itu cuma berkata demikian. Sudahlah, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Anggap saja kuda saya itu pergi dan pulang membawa kuda-kuda liar yang lain untuk saya didik menjadi kuda-kuda yang tangguh dan siap ditunggangi. Jangan cepat-cepat menghakimi apakah ini sebuah keberuntungan atau sebuah kemalangan untuk saya. Nah saudara, kemudian beberapa bulan berlalu, si petani dan anaknya sibuk untuk melatih kuda-kuda liar. Ketika anaknya suatu ketika melatih seekor kuda liar yang sulit untuk dikendalikan, dia terpental dan jatuh dari kuda itu. Sehingga membuat kakinya sebelah kanan patah dan dia terpaksa menjadi pincang, saudara. Maka bergerombollah kembali orang-orang desa itu ke rumah petani tadi dan berkata, wah, sungguh malang nasib kamu. Ternyata kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda putih itu membawa kemalangan untuk anakmu sehingga kakinya patah satu. Dia tidak bisa menjadi pemuda yang sempurna lagi. Petani cuma berkata demikian, saudara. Sudahlah, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Anggap saja anak saya ketika melatih seekor kuda, dia jatuh dari kuda tersebut dan sebelah kakinya pincang. Jangan cepat-cepat menghakimi apakah ini sebuah keberuntungan atau sebuah kemalangan buat saya dan anak saya. Sudah beberapa waktu kemudian setelah anaknya itu pincang, kemudian negara mereka itu diserang oleh negara sebelah dan ada peperangan. Sehingga membuat raja harus mengambil satu pemuda dari setiap rumah di semua desa yang ada di negara tersebut, termasuk desa si petani. Jadi semua rumah-rumah yang ada di desanya itu, keluarga-keluarga, anak-anak muda, setiap rumah harus menyumbang satu orang pemuda untuk dijadikan tentara untuk berperang. Dan kemudian naasnya adalah bahwa ketika mereka berperang hanya sedikit, kurang dari sebagian pemuda yang berhasil pulang dengan selamat. Maka berkumpullah lagi orang-orang desa itu di rumah si petani. Dan berkata, sungguh kamu ini seorang yang beruntung, katanya. Ternyata kaki anakmu yang pincang satu itu malah membuat dia tidak bisa pergi berperang dan dia tetap ada bersamamu. Beda dengan kami yang kehilangan anak-anak. Petani itu kembali berkata, sudahlah, saya sudah lelah menasihati kalian. Jangan cepat-cepat menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat memvonis apakah itu sebuah keberuntungan atau sebuah kemalangan buat kita. Jalanilah kehidupan ini dengan tetap percaya beriman bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kata dan pengalaman petani miskin tadi, hidup ini memang silih berganti dengan berbagai macam peristiwa. Ada peristiwa yang baik, ada peristiwa yang buruk, ada peristiwa yang membuat kita begitu gembira dan bersuka cita. Namun ada juga peristiwa yang membuat kita akhirnya termenung. Dan gak tahu harus berpikir apa, berdoa sebagaimana supaya perasaan kita ini menjadi tenang. Namun jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan. Apakah ini sebuah keberuntungan atau kemalangan dalam hidup kita? Sebab hidup setiap anak-anak Tuhan, bahkan kehidupan semua orang ciptaan Tuhan di dunia ini, semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan, Tuhan rancangkan itu untuk suatu damai sejahtera. Ketika engkau dan saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, jangan cepat-cepat berkata, ini nasib buruk untuk saya. Karena semua itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk dan putus asa. Lalu ketika kita menjadi bahagia karena kesuksesan kita, karena keberhasilan kita, jangan terburu-buru juga mengatakan ini keberuntungan buat saya. Karena itu akan membuat kita bermegah dan menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Banyak orang saudara ketika dia jatuh, dia datang sama Tuhan.
Dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau perlu pagi, siang, malam dia ada dalam gedung gereja untuk berdoa kepada Tuhan. Berlutut dengan lututnya di hadapan Tuhan. Namun ketika Tuhan melepaskan dia dari persoalannya, dia mulai bangkit dari kehidupannya. Dia mulai merupakan Tuhan. Dia mulai melepaskan tangannya dari Tuhan. Dan mulai berjalan sesuai dengan kehendak hatinya. Karena itu tetaplah jalani hidup ini dengan satu pemahaman. Bahwa Tuhanlah yang telah merancangkan hidup kita sedemikian rupa. Tuhanlah yang telah menuntun hidup kita untuk suatu kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi hidup yang benar-benar bergantung sama Tuhan, hidup yang beriman kepada Tuhan, itu belum tentu adalah hidup yang berkelimpahan, belum tentu adalah hidup yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan. Kalau tidak ada damai sejahtera di dalam kesuksesanmu, kalau tidak ada damai sejahtera di dalam keberhasilanmu, itu bukan rancangan Tuhan bagi kita. Kalau hidup kita ini penuh damai sejahtera, walaupun kita sederhana, ataupun mungkin kita dalam berkelimpahan, itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan ini atau firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah surat dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan di negeri Babel. Mereka hidup di sana seperti hidup yang tidak ada harapan, saudara. Tadinya mereka adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang cukup disegani oleh sekitarnya. Walaupun mereka kecil, tapi mereka ditakuti oleh sekitarnya. Mereka bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki Tuhan yang besar. Tetapi saat ini mereka kehilangan semua kejayaan dan kemuliaan mereka dan mereka berada di Babel sebagai tawanan. Tawanan itu tidak lain adalah budak. Budak itu bukan lagi manusia, saudara. Itu lebih rendah mungkin daripada hewan, hanya sekedar harta milik kepunyaan tuannya. Seorang budak tidak berani menentang tuannya dan nyawa budak itu bisa saja dihilangkan oleh keinginan tuannya. Begitu nasib bangsa Israel. Mereka harus bekerja rodi tanpa dibayar, saudara. Mereka harus bekerja keras hari demi hari. Mereka harus menghadapi siksaan dari bangsa Babel dan lain sebagainya. Hidup mereka seakan tidak ada harapan lagi. Mereka ada dalam pembuangan karena kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka ibarat anak yang dikasihi oleh Tuhan, oleh bapaknya. Tetapi anak itu melepaskan diri dan memberontak menjauh dari bapaknya. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sebelum mereka mengalami pembuangan itu, saudara, mereka selalu berperang, bukan hanya dengan bangsa asing, tetapi dengan saudara-saudara mereka sendiri. Jadi bangsa Israel yang ada di utara dan di selatan saling berantem, saudara, bertengkar, berperang. Dan dalam peperangan itu mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencari kehendak Tuhan. Mereka mencari bangsa-bangsa asing. Mereka pergi ke bangsa Asyur yang punya kuda-kuda yang gagah perkasa. Mereka pergi ke bangsa Babel yang punya perlengkapan senjata yang canggih. Dan mereka bersekongkol dengan bangsa-bangsa asing itu. Karena persekongkolan itu mereka juga akhirnya imannya ikut terseret dengan bangsa asing itu. Bangsa asing tentunya punya banyak sekali dewa-dewi. Mereka menyembah Dewi Asytoret, Dewi Bintang. Mereka menyembah Dewa Baal, Dewa Kerbau itu, saudara, yang dianggap bisa memberi kemakmuran bagi mereka. Dan itu yang membuat Tuhan murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati, saudara. Kalau kita tidak mau menjadi orang-orang yang taat dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan serahkan kita kepada kehendak kita. Dan pastinya kehendak kita itu akan menuntun kita kepada kehancuran. Jadi saudara, jangan senang ketika kehendak kita itu terjadi, walaupun kehendak itu di luar kehendak Tuhan. Karena kehendak yang di luar daripada kehendak Tuhan hanya memimpin kepada kehancuran. Seperti yang dialami bangsa Israel, saudara. Masalahnya saat itu bukan hanya orang-orang jahat atau orang-orang yang menyembah berhala yang ada dalam pembuangan, yang ikut di dalam penghakiman, penghukuman Tuhan saat itu.
Di situ juga ada orang-orang baik dan orang-orang saleh seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ikut ditangkap dan dibuang di Babel, saudara. Nah, ini seringkali yang menjadi pertanyaan setiap orang sampai kepada masa ini. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan orang-orang baik, orang-orang saleh ikut dalam penderitaan? Bukan hanya orang-orang jahat. Kalau orang jahat dihukum, saudara, kita akan bilang rasa oh memang jahat sajanya dihukum. Tapi kalau orang baik, saudara, kenapa Tuhan sih nggak lindungi aja orang-orang saleh itu ada di Israel? Terkadang rancangan itu sulit untuk kita pahami dan kita mengerti. Tetapi Tuhan ingin Daniel dan kawan-kawan, juga orang-orang saleh lain yang ada di pembuangan itu, mereka tetap memberikan kekuatan bagi bangsa pilihan, bagi umat pilihan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang dalam pembuangan. Jadi kalau saat ini kita juga ada dalam pergumulan yang sama, saudara. Semua orang saat ini dikatakan ada dalam pergumulan yang sama. Mungkin sama seperti yang tuliskan Roma pasal 8 di situ. Semua orang berada dalam pergumulan, keluh kesah ibarat orang yang sakit melahirkan pergumulannya. Tetapi dalam pergumulan itu harus ada perbedaan antara orang-orang yang saleh menghadapi pergumulan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan menghadapi pergumulan. Seharusnya orang-orang yang saleh dan takut anak Tuhan dan takut akan Tuhan, di tengah-tengah pergumulannya dia tetap menjadi berkat bagi sekitarnya, membawa orang lain itu tetap juga bersandar kepada Tuhan. Saudara, Yeremia menuliskan surat ini mengingatkan mereka akan janji Tuhan. Dikatakan sebab aku ini mengetahui, aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang kutuliskan mengenai kamu. Hanya Tuhan yang tahu rancangannya, saudara. Karena itu kita manusia dengan rasio kita, dengan kepandaian kita, bahkan pengetahuan yang kita miliki tidak akan mampu untuk memahami apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Mazmur 139 ayat 17 mengatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Roma pasal 11 ayat 33 juga mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Pengetahuan kita terbatas dan sangat-sangat terbatas, saudara. Tidak mampu menyelami apa yang Allah telah rancangkan, apa yang Allah lakukan. Namun yang seringkali kita lakukan adalah berusaha untuk memikirkan rancangan Tuhan dengan pikiran Allah kita, model kita. Kita berpikir harusnya nih rancangan Tuhan nih baik nih buat saya. Saya kan anak Tuhan, saya rajin ada di gereja, ibadah, saya rajin melayani Tuhan, saya rajin begini dan begitu. Harusnya nih ya, rancangan Tuhan buat saya itu seperti ini. Harusnya nih ya, saya punya sesuatu yang baik dan lain sebagainya. Saya punya kesehatan, saya punya keluarga, saya punya bisnis usaha, harusnya baik karena saya orang yang takut Tuhan. Itu rancangan Tuhan model kita, saudara. Namun terkadang kenyataannya tidak seperti itu. Dan kita mulai berkata, Allah tidak baik buat saya. Segala sesuatu yang saya lakukan buat Tuhan itu sia-sia. Bahkan banyak orang saat ini yang berkata, Allah berdoa, tidak berdoa sama saja. Toh COVID-nya tetap merajalela di sana sini. Saya pernah mendengar satu orang berkata, ya berdoalah dan semoga doa itu membawa dampak bagi hidupmu. Sedih, saudara, gergetan juga gimana caranya menyadarkan dia. Untuk setiap kita anak-anak Tuhan yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi saat ini. Dia tahu rancangan-rancangan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah tetap baik di dalam segala keadaan, bahkan dalam kondisi seperti ini, saudara. Sulit mengatakannya, pastinya sulit. Karena itu Yeremia tuliskan surat ini kepada mereka. Sesulit apapun keadaanmu, saya ajak kita baca ayat sebelumnya. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel.
Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Satu lagi saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, yang ingin Yeremia tekankan kepada mereka, di tengah-tengah keputusasaanmu, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bekerja buat Tuhan. Karena itu di sana usahakanlah kesejahteraan di mana aku membuang kamu. Saat ini kita nggak ada dalam pembuangan saudara, tapi kita ada dalam kondisi yang sulit mungkin sama seperti bangsa Israel. Firman Tuhan ini tetap bergema dan berkata, usahakanlah kesejahteraan di tengah-tengah kondisi di mana aku menempatkan kamu. Bagaimana caranya saudara? Ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Setelah Tuhan mengatakan, aku punya hari depan yang penuh harapan kepada kamu. Sekarang yang harus kamu lakukan, selain kamu bekerja mengupayakan kesejahteraan di mana kita berada, berdoalah, berserulah dan berdoalah kepada Tuhan. Doa itu dahsyat kuasanya saudara. Di dalam keheningan kita merasakan kuasa Tuhan yang besar. Dengan berdoa kita beroleh kekuatan. Dengan berdoa kita beroleh ketenangan dalam hati kita dan damai sejahtera. Bangsa Israel yang selama ini berseru dan berdoa, tapi tidak berdoa kepada Tuhan. Kini Tuhan bilang berseru dan berdoa hanya kepada aku. Datang maka aku akan mendengarkan engkau. Tuhan itu seperti orang tua yang menantikan anaknya itu datang cerita, curhat sama dia. Karena itu hal ini juga berlaku untuk kita saudara. Seberat apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita datang berseru sama Tuhan dan ingat Dia Allah yang senantiasa mendengarkan seruan kita. Asal seruan itu sungguh-sungguh lahir dari dalam hati kita. Yang kedua saudara, ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan setelah kita berseru dan berdoa sama Tuhan adalah mencari Tuhan dan menanyakan Tuhan. Apa maksudnya saudara? Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Yang benar-benar menyerahkan diri sama Tuhan. Sekarang tuh harusnya berasa banget saudara. Situasi, kondisi di mana kita anak-anak Tuhan seharusnya sungguh-sungguh hanya bergantung sama Tuhan. Saudara bayangin katanya virus yang merebak sekarang ini bukan hanya menular melalui droplet, tapi dia berterbangan di udara. Sedangkan dengan mata jasmani kita nggak bisa lihat tuh ada virus di situ, ada virus di sini. Kita jalan aja, kita ada di rumah kita aja, kita nggak tahu tuh virus ada dekat kita atau enggak saudara. Mungkin dia lebih mengerikan daripada setan saudara. Dia ada di mana-mana. Karena itu kalau kita bisa hidup saat ini sampai saat ini dengan kondisi yang sehat, puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kondisi seperti ini harusnya hanya mengandalkan Tuhan saja, bukan yang lain. Karena itu yang kedua yang harus kita lakukan, mencari kehendak Tuhan. Menanyakan, Tuhan apa yang dapat saya lakukan dalam kondisi seperti ini nih. Masakan saya hanya berdiam diri saja di rumah. Oh Tuhan berkata kita harus mencari Tuhan lewat ibadah. Lewat persekutuan seperti saat ini. Walaupun mungkin tidak ada di gereja Tuhan, tapi kita tetap cari Tuhan. Oh Tuhan berkata kita cari kehendaknya lewat baca dan renungkan firman Tuhan. Seharusnya saudara, saat-saat seperti ini kita punya lebih banyak waktu untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya saudara. Entah kita ada di rumah, entah kita ada di pekerjaan kita. Firman Tuhan itu senantiasa memberikan kita kekuatan.
Di dalam kondisi-kondisi tertentu firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Waktu kita tidak suka kepada seseorang, kita marah kepada seseorang, firman Tuhan itu berkata, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kita ingat, oh ya ini matahari sudah mau terbenam, jangan simpan marah itu lama-lama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang yang yakin bahwa hidupnya ada dalam rancangan Tuhan, dia akan selalu mencari kehendak Tuhan. Dia akan menanyakan Tuhan. Dia enggak buru-buru berkata ini kemalangan buat saya, ini keberuntungan buat saya. Tapi berkata Tuhan punya rancangan yang indah buat saya. Saat ini ada banyak rancangan-rancangan kita. Rencana-rencana kita yang tidak berjalan sesuai keinginan kita lagi. Dan saat seperti inilah kita harus berkata, Tuhan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yang mau Tuhan saya lakukan dalam hidup saya. Nah saudara dikasih Tuhan. Ada biografi seseorang yang mungkin saudara kenal. Dia adalah seseorang yang terkenal bahkan sampai kepada saat ini. Dia seseorang yang tadinya orang mungkin katakan kamu gak punya harapan deh. Mungkin kamu akan bertumbuh besar tua tetapi kamu akan menjadi orang yang tidak berhasil. Namun kenyataannya dia adalah presiden terpilih nomor 6. Presiden ke-16 yang terpilih di Amerika Serikat. Dia adalah Abraham Lincoln. Orang yang dikenal karena ketaatannya kepada Tuhan. Dikatakan masa kanak-kanaknya dia sulit, miskin, berpenyakitan saudara. Dia juga sekolah formal tidak lebih dari 1 tahun. Bisnisnya bangkrut di tahun 1831. Dikalahkan dalam pemilihan caleg tahun 1832. Sekali lagi gagal dalam bisnisnya karena bangkrut di tahun 1833. Jadi saudara bayangin dari 1831 sampai 1833 mengalami kebangkrutan, kekalahan, kebangkrutan lagi saudara. Cuma 3 tahun kalah, bangkrut, kalah. Mungkin orang-orang pikir ada sudahlah, kamu gak punya bakat di sana. Namun saudara akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif di tahun 1934. Tunangannya meninggal di tahun 1835. Beruntut-runtut tuh saudara. Dikalahkan dalam pemilihan ketua parlemen tahun 1838. Dikalahkan dalam pemilihan elektor tahun 1840. Menikah. Tapi istrinya menjadi beban untuk dia. Istrinya suka berjudi. Saudara bayangin. Dia akhirnya menikah. Dapat istri, tapi istri yang jadi beban untuk dia. Dia menyerah enggak saudara? Tidak, dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Hanya 1 dari 4 anak lelakinya yang hidup sampai melewati usia 18 tahun. Dikalahkan dalam pemilihan anggota kongres pada tahun 1843. Terpilih menjadi anggota kongres di tahun 1846. Dikalahkan dalam pemilihan anggota kongres tahun 1848. Dikalahkan dalam pemilihan anggota senator tahun 1855. Dikalahkan dalam pemilihan wakil presiden tahun 1856. Dikalahkan dalam pemilihan senator tahun 1858. Dan akhirnya di tahun 1860 dia terpilih menjadi presiden ke-16 Amerika Serikat. Abraham Lincoln saudara. Dia orang yang dididik dari kecilnya untuk taat kepada Tuhan, untuk cinta Tuhan. Saudara bayangin kalau kita lihat biografinya, penuh dengan kata kekalahan, kebangkrutan. Punya istri pun istri yang bukan sebagai penolong, bahkan istri yang menjadi beban untuk dia. Tapi dia gak menyerah. Dia percaya Tuhan punya rancangan buatnya. Dan akhirnya Tuhan nyatakan rancangan dia di dalam dirinya. Saat ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun orang-orang sekitar kita bilang, waduh hidupmu tuh banyak kekalahan deh. Banyak hal buruknya, malang sekali nasibmu. Saudara bilang, jangan cepat-cepat memvonis. Jangan cepat-cepat menghakimi apa ini kemalangan atau keberuntungan buat saya. Karena hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Dan dia punya rancangan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terkadang mulut ini terlalu cepat untuk berkata, ini keburukan, kemalangan bagi saya.
ataupun ini keberuntungan bagi saya. Dan kami mulai melupakan bahwa kami sebenarnya ada dalam rancangan Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa hidup setiap kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh ada dalam tangan Tuhan. Dan ketika kami ada dalam tangan Tuhan, tidak perlu cemas hati kami. Sebab kami punya Allah yang perkasa, Allah yang pencipta alam semesta ini. Bahkan Allah yang memegang, mengatur seluruh alam ini dengan begitu sempurna. Saat ini semua kami ada dalam pergumulan yang sama Tuhan. Dan Engkau tahu jelas pergumulan itu. Kami percaya sebagaimana Engkau menempatkan orang-orang Israel dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Saat ini Engkau juga menempatkan kami dalam kondisi sulit ini. Untuk kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Untuk kami bisa mengupayakan kesejahteraan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Karena itu ya Tuhan, kasih kami hikmat. Kasih kami hati yang terus bergantung pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Di dalam segala kondisi kami percaya Tuhan punya jalan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan di dalam menjalani hari demi hari. Tolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online, persekutuan online pada sore hari ini, supaya mereka juga Tuhan anugerahkan dengan kekuatan, kesehatan, pengharapan demi pengharapan hari demi hari. Berkat-berkat Tuhan yang bisa mereka nikmati hari demi hari. Dan juga hati yang senantiasa mau berbagi berkat itu kepada sekitarnya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Di dalam kesakitan terus Tuhan berikan pengharapan. Ada iman yang melekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami di tengah-tengah COVID yang semakin meningkat. Tuhan kasih hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk bisa mengarahkan bangsa ini ke arah kesejahteraan yang lebih baik, bisa meredakan semua penyebaran COVID ini. Dan kami berdoa, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang akan meredakan semua pandemi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku.
berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya.